untuk menyambut tahun ajaran baru besok ya, apakah biasanya Bapak Ibu guru mencoba untuk membuat media pembelajaran yang baru juga? Nah, mungkin bisa dituliskan di kolom chat ya. Nah, biasanya mungkin untuk administrasi seperti kalau dulu ada RPP seperti itu ya, kalau sekarang mungkin modul ajar seperti itu pasti kita buat juga ya. Namun untuk media pembelajaran, saya ingin bertanya Bapak Ibu, apakah membuat yang baru ataupun memodifikasi yang lama seperti itu. Dan di sini ada Pak Rungki Haryanto, ada yang membuat yang baru, dari Ibu Hesti, ya, lalu ada Pak Beben Buldansyah ya, selalu membuat di tahun ajaran baru, ada Ibu Hida. Ya, kebanyakan Bapak Ibu guru di sini selalu membuat media ajaran yang baru seperti itu, ataupun dari Pak Heri Wardoyo juga memodifikasi media pembelajaran agar lebih menarik seperti itu. Jadi kalau modifikasi tentunya akan lebih mudah ya, karena kita sudah dapat feedback dari siswa, kita bisa belajar, oh ternyata kurang di bagian ini, ataupun bagian ini, ataupun kalau kita membuat yang baru pasti kita akan refresh ya dengan materi-materi yang lebih relevan dengan saat ini seperti itu. Kita next ya. Tentunya kalau kita membuat media pembelajaran yang baru, Bapak Ibu, kita akan menarik minat siswa ya. Jadi minat siswa dengan media pembelajaran yang baru tentunya akan lebih tertarik ya siswanya seperti itu. Sebenarnya kalau kita menggunakan media pembelajaran yang lama juga itu karena siswa kan belum tahu ya, karena baru naik kelas seperti itu. Jadi pastinya siswa juga akan mendapatkan hal-hal yang baru juga. Namun kita sebagai guru, kita juga ingin juga untuk memodifikasi ataupun ingin memperbarui media pembelajaran kita, maka tidak ada salahnya untuk melakukan hal tersebut seperti itu. Nah, karena memang fungsinya adalah untuk menarik minat siswa dalam belajar seperti itu. Lalu selanjutnya adalah menyesuaikan dengan kurikulum baru. Jadi Bapak Ibu yang memang membuat media pembelajaran baru ataupun modifikasi ya, pasti tujuannya adalah menyesuaikan dengan kurikulum maupun dengan materi yang baru ya. Jadi tidak salah juga untuk memodifikasi seperti itu, karena memang dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kurikulum yang baru seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mengintegrasikan pembelajaran dengan konteks terkini. Jadi ini mungkin poinnya selanjutnya ya. Jadi Bapak Ibu yang memang membuat media pembelajaran presentasi ataupun media pembelajaran yang lain secara baru ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menyisipkan ya konteks terkini ataupun berita ataupun apapun ya yang memang terkini, kita relevankan dengan media ataupun kita relevankan dengan materi ajar yang kita punya seperti itu. Jadi Bapak Ibu dalam membuat media pembelajaran yang baru itu, selain tiga ini, mungkin Bapak Ibu juga ingin mengembangkan ya ataupun ingin menerapkan kompetensi dari Bapak Ibu dalam membuat media ajar ataupun media pembelajaran seperti itu, seperti yang sudah Bapak Ibu sering ikuti. Mungkin Bapak Ibu sering mengikuti diklat ataupun sering mengikuti webinar ataupun sudah mempunyai e-course tentang pembuatan media pembelajaran. Nah, tidak ada salahnya jika Bapak Ibu ini adalah waktu untuk menerapkan itu semua seperti itu. Jadi ilmu yang Bapak Ibu sudah dapatkan bisa dimanfaatkan di tahun ajaran baru ini seperti itu. Nah, kita lanjut. Yang kedua adalah teknis dalam ataupun alur ya pembuatan dalam media pembelajaran presentasi. Jadi setelah kita tadi membahas kenapa sih kita harus membuat media pembelajaran yang baru seperti itu ataupun modifikasi, nah kita selanjutnya akan bergeser ke ranah teknis nih Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang baru membuat media pembelajaran ataupun yang biasanya cuma memanfaatkan, nah mau mencoba hal yang baru, nah kita perlu mengenal teknis dalam membuat media pembelajaran presentasi seperti itu. Karena memang tema kita pada malam hari ini adalah media pembelajaran presentasi. Ya, baik, yang pertama adalah Bapak Ibu bisa membuat outline ataupun rencana. Jadi Bapak Ibu kalau sering mengikuti kegiatan dari Slide Center maupun kegiatan diklat lain seperti itu, biasanya kalau di kegiatan workshop Slide Center itu biasanya akan kita pandu juga dalam membuat outline atau rencana pembelajaran seperti itu. Mohon maaf, mungkin untuk rencana media pembelajaran. Jadi kita juga akan berikan beberapa template ataupun
berikan semacam panduan ya bagi Bapak Ibu untuk membuat sebuah outline ataupun rencana pembelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu jika memang ingin mencoba untuk membuatnya ataupun membuat media pembelajaran, itu biasanya di akhir bulan Setelah Center juga akan mengadakan kegiatan workshop ya, yang memang lebih lama dari webinar yang memang hanya 1 ataupun 2 jam seperti ini. Baik, kita kembali ke materi Bapak Ibu. Untuk materi yang pertama adalah membuat outline ataupun rencana dengan cara biasanya kita mencari referensi ya dari buku ataupun dari artikel ataupun dari video, kita breakdown kepada tabel-tabel seperti itu yang memang akan kita nanti taruh di PowerPoint seperti itu. Yang kedua adalah kita akan memindahkan outline tadi. Setelah kita buat outline di Microsoft Word ataupun di Notepad seperti itu, kita pindahkan teks-teks tadi ke Microsoft Office PowerPoint-nya. Jadi memang inti dari media pembelajaran yang kita buat adalah utamanya adalah teks seperti itu, karena memang bahan bacaan ya, jadi memang kita bisa gunakan teks seperti itu. Namun untuk media yang untuk pelengkap, kita bisa isi dengan gambar, ilustrasi maupun video seperti itu, ataupun kita juga bisa menambahkan audio jika kita perlukan. Nah, setelah kita memindahkan rencana itu ke PPT, ke PowerPoint, selanjutnya adalah melayout teks. Jadi kita tidak asal memindahkan saja asal-asalan ke PPT kita, namun kita juga atur penempatannya agar teks yang kita berikan kepada siswa seperti itu, yang teks yang kita tampilkan itu akan lebih menarik dan juga lebih sesuai seperti itu. Nah, mungkin untuk gambar kita bisa gunakan yang relevan saja seperti itu, tidak perlu yang aneh-aneh, namun kita sesuai dengan relevan materi yang kita sampaikan seperti itu. Selanjutnya adalah mewarnai dan juga mendesain ya, desain presentasi seperti itu. Jadi kalau kita sudah melayout ataupun menata teks, menambahkan gambar, namun biasanya akan terlihat kosong ya, karena hanya warna hitam dan putih seperti itu. Nah, kita perlu menambahkan sedikit warna, ataupun kita juga bisa mendesain, menambahkan berbagai ornamen agar media pembelajaran yang kita punya itu lebih menarik seperti itu. Kita lanjut. Selanjutnya adalah finishing dan juga memberikan ornamen. Jadi ketika kita sudah mewarnai, sudah melayout teks, sudah menambahkan gambar ataupun video seperti itu, kita bisa langsung finishing dengan mengecek ulang dan juga menambahkan ornamen. Jadi ornamen itu bisa kita tambahkan di bagian pojok-pojok yang memang masih kosong seperti itu. Dan ornamen kita bisa cari ataupun kita buat dengan melihat berbagai referensi juga seperti itu.